Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat, hujan dan genangan air ini dua hal yang akhir-akhir ini kita sering temui ya. Nah, butuh pastinya cara dan perlakuan khusus ketika kita melewatinya dengan aman. Melewati hujan dan melewati genangan air dengan aman tentunya. Nah, pagi ini kita akan bahas tips dan trik ya untuk melewati hujan dan genangan yang nanti kita akan sharing bareng dengan narasumber kita. Saya sudah tersambung via Zoom bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Coach Sigma Safety Drive and Ride. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Apa kabar? Hari ini, Mbak. Gimana? Cuaca cerah hari ini di sini. Masa sih? Benar. Oh iya? Wah, di Sidoarjo sekarang mendung banget. Nggak tahu nih kalau di Nganjuk, di Tulungagung, juga di Trenggalek gimana kondisi cuacanya ya pagi ini. Kayaknya kalau kemarin hujan nggak sih kalau di Gresik, Coach? Hujan mulai siang sampai isya ya. Itu gerimis, itu terus deres, gerimis gitu terus. Gitu terus emang ya? Hujan. Tapi pagi ini sudah dikasih kehangatan sedikit ya sama matahari ya? Alhamdulillah. Lumayan, cucian baju-baju bisa kering ya setidaknya ya. Nah, Mbak di belakang, Mbak. Aduh. Oke deh. Baik. Iya, Coach. Nah, tadi saya sudah membuka perjumpaan kita pagi ini dengan ya sedikit membahas tentang hujan dan genangan air, Coach. Ya, ini memang dua hal yang kayaknya ini memang tidak bisa dipisahkan ya. Kayaknya mereka memang akan selalu muncul bersamaan pastinya gitu kan. Nah, tapi yang dikhawatirkan ini kita bisa atau tidak begitu ya untuk melewati hujan atau melewati genangan air ini dengan aman. Nah, konteks amannya ini juga yang aman yang seperti apa juga begitu, Coach. Nah, ini mungkin kita boleh sharing dong untuk hari ini, Coach. Iya. Kalau kita melewati genangan mungkin sudah pernah kita bahas ya beberapa 2 atau 3 minggu yang lalu. Bagaimana melewati genangan ya kan? Saat melewati genangan kan pertama jangan menjadi sukarelawan. Jangan menjadi yang pertama melewati kalau memang gitu. Jadi biar kita tahu dulu kalau genangannya seberapa tingginya kan gitu kan. Kalau motor itu tinggi maksimal itu ya sekitar 40 cm lah. 40 cm itu kira-kira ya setinggi knalpot, Mbak. Itu kira-kira itu. Kalau lebih dari itu jangan, karena ada kemungkinan air akan masuk kan gitu kan. Jadi itu terus berikutnya yang harus diperhatikan saat kita melewati genangan adalah air dari arah yang berlawanan atau arus ya, gelombang dari arah yang berlawanan. Karena dari arah berlawanan itu ada kendaraan lain, nah itu yang harus kita perhatikan. Karena biasanya kalau ada gelombang itu pasti lebih tinggi kan. Nah itu yang bahayanya di situ. Nah, pada saat kita melewati, usahakan RPM atau gasnya itu stabil, sehingga air tidak bisa masuk melalui knalpot. Insya Allah itu lancar, gitu. Cuman memang agak repot kalau kita menggunakan motor manual kan bisa masuk gigi 2 setengah kopling gitu kan bisa, gitu, atau gigi 1. Kalau matic kan repot. Gimana caranya? Matic bisa juga, tetap gasnya agak tinggi, rem belakang yang kita mainkan, gitu loh. Jadi rem belakang yang kita mainkan sehingga RPM motor tetap tinggi sehingga air tidak sempat masuk ke dalam knalpot kita. Nah, setelah kita melewati genangan, nah ini yang masalah itu setelah melewati genangan atau pada saat kita pas melewati genangan mogok. Nah, ini yang jadi masalah kan gitu kan. Nah, kenapa bisa mogok? Karena air masuk ke dalam sistem pembuangan atau dalam sistem pemasukan udara. Artinya bahwa udara itu tidak bisa
masuk dan keluar dari ruang bakar dengan sempurna. Masalahnya itu sebetulnya. Masuknya dari mana kan gitu kan? Yang paling rendah adalah knalpot kan gitu. Jadi masuk melalui knalpot. Bahkan dulu kadang-kadang kalau kita melatih genangan itu ada anak kecil-kecil iseng itu knalpotnya ditutupin tambahan. Mereka senang soalnya kalau mau kan mereka dorong, kalau mereka dorong dapat duit. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Jadi itu sebetulnya sumber dari mogok itu. Jadi mogok itu karena itu tadi di dalam ruang bakar udara itu tidak bisa keluar, terbakar dan tidak bisa masuk dan terbakar dengan lancar. Nah, kalau setelah kita melewati genangan mogok atau motor apa istilahnya kebanjiran, apa yang harus dilakukan kan itu penting juga. Karena ini hal yang penting karena kalau salah kendaraan ini akan semakin parah kan gitu kan. Kalau kemarin sudah kita omongkan kalau melewati genangan terutama untuk kalau roda 2 mungkin nggak terlalu banyak sensor, tapi kalau roda 4 terutama mobil-mobil modern sekarang, ya kan, itu kan canggih Mbak, sensor-sensornya banyak, ya kan, sensornya banyak. Itu yang harus diperhatikan. Letaknya di mana? Terutama mobil matic itu ada sensor posisi gigi di bawah posisinya. Nah itu agak riskan juga. Artinya bahwa sebelum kita menerobos genangan, itu kita juga harus pastikan dulu tingginya seberapa kan gitu kan. Ya kalau mobil itu sebenarnya gampang. Pokoknya kalau dia pas selantainya mobil itu ya udah itu. Ya batasannya itu. Kalau lebih tinggi dari itu, nah itu yang hati-hati. Kira-kira kalau kita ngomong pas selantai itu seberapa? Ya sekitar sepertiga dari ban lah. Sepertiga dari tinggi ban itu masih aman. Lewat dari itu lah, itu mesti ada risiko yang harus kita hadapi. Nah, gitu itu kalau di mobil. Makanya kita dan ingat jangan memaksa menerobos. Kenapa? Karena kalau kita merasa menerobos banjir itu dan mobil mengalami kerusakan atau motor mengalami kerusakan karena sensornya kemasukan air sehingga menyebabkan kerusakan yang lain, itu tidak bisa digaransi, Mbak. Oke, ya, nggak kepake ya akhirnya garansinya ya? Garansi nggak kepake. Kenapa? Karena kita memaksa kendaraan untuk melewati lokasi yang itu bisa menyebabkan mobil rusak. Itu nggak bisa. Jadi ada klausal itu kalau kita beli mobil atau motor itu kan ada buku petunjuk itu, buku petunjuk pemakaian. Yang biasanya kita plastikin sampai kendaraannya kita laku lagi gitu loh. Itu kan ada itu buku ya. Ya biasanya kita aman nih sampai terakhir mobilnya motornya sudah dijual, bukunya ada itu masih nah, itu ada. Ya. Nah, kalau kita setelah melatih genangan, ya kan untuk kendaraan-kendaraan modern, itu pastikan semuanya jangan kita, apalagi kalau terendam banjir, jangan kita tergesa-gesa menyalakan. Apakah itu menggunakan kickstarter atau menggunakan double starter. Jangan dipaksa dulu. Kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Apakah kondisi kendaraan ini aman atau tidak? Atau kita melewati genangan. Yang nomor satu, yang biasanya mesti bermasalah, ya kan? Walaupun mobil atau motor tidak mogok, yang bermasalah nomor satu adalah rem. Ya. Karena setelah melewati genangan itu mesti rem akan masukkan air, dan air itu mesti membawa macam-macam. Biasanya pada saat melewati genangan, kampas rem itu akan basah. Kalau kampas rem itu basah, maka kemampuan dari rem itu akan berkurang. Nah, gitu loh. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita setelah melewati genangan, yang harus kita lakukan pertama kali bukan tancap gas. Tetapi kita mencoba rem dulu. Remnya kita coba dulu. Apakah remnya kondisinya sudah bagus atau enggak? Caranya adalah rem itu dilepas seperti itu, Mbak. Sebelum digas ya itu ya, Coach? Oke, jadi biar kampas remnya itu cepat panas. Kalau panas tandanya adalah kalau dia sudah keras seperti biasa baru monggo kita mau melaju lagi nggak apa-apa kalau kendaraan kita nggak mogok, kan? Nah, pokoknya selama kalau rem itu belum kering bener itu hati-hati. Kedua, biasanya kalau di rem itu akan ada kotoran. Biasanya setelah melewati genangan ada suaranya, ada tikus itu di dalamnya. Cicit gitu ya. Itu berarti kampas remnya kotor gitu ya, Coach?
Itu betul, kampas remnya kotor. Kalau masalah seperti itu, Oke. Bang, pada saat kita nyuci mobil atau motor, semprot aja dengan air, itu insya Allah sudah bersih. Oke. Ya kan? Itu tidak masalah kalau itu. Tapi yang penting adalah remnya sudah harus pakem dulu. Jangan setelah melewati genangan karena merasa seneng langsung tancap gas. Remnya yang bermasalah. Masih ada masalah di rem. Nah, ini untuk motor yang tidak mogok. Iya. Nah, nanti akan kita bahas untuk motor-motor yang mogok. Apa Oke. yang harus dilakukan kalau motor kita mogok di genangan? Nah, Nah, ini dia. itu penting. Nanti dulu kita bahas, Coach. Sedikit dong Iya. menambahkan untuk menanyakan juga tentang rem tadi. Kalau misalkan nih kita sudah apa ya, sudah pernah melewati apa motornya habis kena hujan atau melewati genangan, terus berbunyi Iya. tuh cicit gitu kan ya. Itu kan Ya. berarti kampas remnya kotor. Harus Iya. harus segera dicuci gitu ya. Kalau misalkan ternyata nggak langsung dicuci, dibiarkan aja. Jadi setiap hari itu akan selalu berbunyi gitu, cicit gitu terus. Itu apakah bisa memungkinkan ada merusak komponen kendaraannya atau gimana? Yang jelas merusak telinga, Mbak. Gak enak didengar. Iya sih. Heeh. Terus Kalau merusak komponen yang lain sih, selama yang masuk itu cuma batu atau apa sih sebetulnya 2-3 hari juga lama-lama akan hilang sendiri sebetulnya, ya kan? Tapi kalau yang masuk ke situ itu adalah mungkin ada serpihan apa istilahnya besi, ya kan? Besi kan macam-macam, Iya. bisa serpihan paku, bisa serpihan macam-macam lah. Lah itu yang biasanya dia agak lama. Dan apa efeknya? Efeknya dia akan membuat kampas rem itu menjadi tergores. Kalau tergores biasanya bunyinya ini akan lama, ini awet ini bunyinya. Nah, gitu loh. Iya. Dan ini yang kadang-kadang harus kita pahami. Makanya kalau memang bisa, ya mungkin kalau katakanlah kita pagi masih di kantor, ya kan, masih harus pulang, ya nggak apa-apa. Nanti saat sampai di rumah, katakanlah paginya kebanjiran, sorenya baru dibersihkan, tidak ada masalah. Tapi jangan terlalu lama, ya kan? Itu tadi kita nggak tahu kotorannya yang masuk itu apa. Kalau kotorannya itu ternyata logam, nah itu yang masalah. Kalau cuma batu, kalau apa lama-lama hancur, akan hilang sendiri gitu. Oke, wah ini dia ya. Jadi nggak boleh malas ngebersihin motor gitu ya, Coach ya. Nah, ini motorku sudah berapa lama itu ya nggak pernah dicuci, nggak pernah mandinya mandi hujan. Oke deh, baik. Itu dia. Oke, baik. Dan ini benar nggak sih, Coach, kalau kendaraan itu kalau misalkan setelah kena hujan itu kalau tidak langsung dibersihkan itu bisa bikin kayak apa istilahnya itu karatan gitu, Coach, berkarat gitu, Coach. Sebetulnya kalau dulu waktu kita belajar itu air hujan itu kan sebetulnya kan air murni nggih, H2O kan gitu kan. Mesti air hujan. Tapi masalahnya adalah udara kita kan sudah tercemar, Mbak. Betul kan? Karena asap industri, asap kendaraan, sehingga air hujan ini bukan lagi cuman isinya H2O, tapi ada zat-zat lain, zat-zat pencemar yang lain. Nah, zat-zat ini yang kita tidak pernah tahu. Makanya memang disarankan kalau setelah hujan itu, kalau bisa dicuci, dibersihkan, langsung dibersihkan. Gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu air hujan itu seperti apa. Kalau sebetulnya kalau air itu pada saat dia keluar, pada saat dia mengembun, itu dia memang air murni, itu nggak ada masalah. Tapi begitu dia turun, udara sekitarnya itu adalah udara yang tercemar. Nah, itu yang bahaya. Gitu loh. Jadi memang ada baiknya itu segera dicuci, segera dibersihkan. Apalagi daerah kita di daerah tropis itu kan udaranya lembab, Mbak. Kemungkinan untuk berkarat jauh lebih besar daripada kalau kita, mohon maaf ini, di negara-negara subtropis. Gitu kan. Walaupun di sana, kan ada salju. Iya, salju itu air murni, air bersih kan sebetulnya. Tetapi dia tidak lembab. Pada saat musim panas di luar negeri, dia kering, benar-benar kering di mobil itu. Beda di sini, walaupun kita musim panas karena masih tetap ada kelembapan. Nah, itu yang membedakan dengan mobil kita dan kondisi kita dan kondisi udara di luar. Makanya kalau memang kebersihan dari kendaraan itu memang penting, gitu loh. Mungkin gitu, Mbak Tika, jawaban. Ya, baik.
Iya, sahabat Suara Sidoarjo, sahabat Ersal Nganjuk, juga sahabat Praja Angkasa Trenggalek dan RGR Tulungagung. Pagi ini kita di program Safety on the Road membahas tentang tips dan trik lewati hujan dan genangan. Yang ingin sharing juga silakan boleh dong ya. Untuk ngobrol dengan Coach Arsad silakan boleh gabung via WhatsApp di redaksi. Saya ditemani Karina Putri di 0821 326 4109. Yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live boleh sharing juga, dituliskan saja di kolom chat teratas kita ya. Nah, ada dari Ersal Nganjuk ya. Oh, kalau di Nganjuk mendung karena kemarin siang, sore dan malam hujan terus. Mendung tetap semangat Mbak Tika. Oh iya dong. Ada siapa ya ini ya di Nganjuk ya yang sedang bertugas? Saya juga ingin sapa dulu yang ada di Praja Angkasa Trenggalek. Kalau di Trenggalek sekarang panas. Yang panas apanya? Kopinya, tehnya atau hatinya nih ya? Oke deh, baik, yang jelas pagi ini kita sharing bersama ya. Kondisi dingin, panas itu biarlah begitu, yang jelas kita tetap harus sharing ilmu. Kita dapat ilmu bareng bersama Coach Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Yang ingin bergabung silakan, tapi saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ono obat ngelu ta yuk? Ono, Cak. Sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN KISku gak aktif. Ono apa Cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae. Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN KISku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho, Cak, kok podo gak aktif kartu JKN kise? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN kis. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah saiki BPJS kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN kis. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki. Bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to, Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso cicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik, Cak. Iya, Cak. Daftare iso nggawe HP. Pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500 Iki baru jenenge program solusi bersama. nang pasar larangan tuku ketan mlaku mlipir kecemplung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005, bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml, dan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Safety on the Road ya. Kita masih membahas tentang tips dan trik lewati hujan dan genangan ya. Masih bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan lagi ya Coach. Kalau tadi sudah dijelaskan ada tentang kendaraan kalau
nggak sampai mogok gitu kan. Nah, tapi kalau kendaraannya udah mogok gimana? Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut gitu ya, Coach. Ada pertanyaan ke redaksi. Saya ke Karin dulu di redaksi, Coach. Ya, Karin. Iya, ini jadi ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Ibu Trisia di Krembung, Sidoarjo. Saya punya pengalaman, Coach, sewaktu menyetir di jalan yang terendam air. Tapi banjirnya ini nggak yang bikin air sampai masuk ke mobil. Jadi waktu itu pas saya sudah melewati banjir, tiba-tiba mobil saya berbunyi sangat keras sekali. Saya kan panik itu, Coach. Saya jalan dulu menghindari daerah yang terendam banjir dan kemudian memeriksa mobil saya. Nggak taunya ternyata bagian penutup mesin saya yang di bawah itu lepas semua dan bagian bawah belakang mobil ini juga lepas. Kenapa bisa begitu ya, Coach? Terus yang kedua ini dari Bapak Handoko di Pule, Trenggalek. Coach, saya mau bertanya, biasanya ketika kita melewati jalanan yang berlubang ini kan sering adanya zong-zong. Kalau misalnya depan kita sepeda motor, maka biasanya sepeda motor ini sering manuver-manuver dadakan. Dan yang belakang ini sering kaget. Dan kalau mobil, berhubung dia bodinya gede dan menutupi jalan, jadi kalau mobil depan bisa melewati lubangan, yang belakangnya mesti kena lubangannya. Nah, kalau gitu selain jaga jarak, apalagi Coach yang harus dilakukan? Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh ditanggapi, Coach? Kalau yang pertama itu memang kita harus ingat bahwa banjir itu, air itu dia bisa menahan, kalau kita memaksa melewati banjir, itu air akan memberikan gaya balik. Kalau kita mendorong dia, maka dia akan mendorong balik ke arah kita, kan gitu kan. Kalau nggak salah hukum Archimedes waktu itu. Nah, daya dorong ini yang kemungkinan yang bisa mendorong penutup mesin yang bagian bawah itu, ya kan? Bisa juga karena penutup mesin itu, ya kan, selama ini mungkin posisi baut-baut penguncinya itu dalam kondisi agak kendor, sehingga pada saat kena tekanan air itu, kena tekanan air ini yang menyebabkan penutup mesin itu akhirnya terlepas gitu loh. Bisa juga pada saat melewati genangan. Nah, ini pada saat genangan itu kecepatannya tinggi. Artinya tinggi itu di atas 40 km per jam. Saya ngomong di atas 40 sudah termasuk lumayan tinggi. Nah, begitu kita kecepatannya tinggi, maka gaya yang mendorong yang dihasilkan oleh air itu akan semakin tinggi juga, sehingga dia mendorong ke bawah. Ya kan? Sehingga mendorong penutup mesin ini. Dan biasanya penutup belakang itu bisa terlepas. Ya, memang bisa terlepas kalau kita memaksa melewati genangan dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Makanya kalau melewati genangan itu memang yang harus dilakukan adalah lewati dengan pelan, gitu loh. Memang harus pelan, gitu loh. Saya rasa kalau memang pelan, katakanlah pelan itu ya artinya sekitar maksimal 20 km per jam lah. Kita jalan pelan itu insya Allah nggak akan terjadi. Tapi yang penting adalah mumpung sekarang belum banyak banjir seperti itu, ada baiknya kendaraan itu mulai dilakukan pemeriksaan dulu. Komponen-komponen apa yang ada di bawah, terutama yang di bawah, Mbak Tika. Ya. Ada yang ada di bawah, mulai dari suspensi, dari sistem pengereman dan sebagainya. Mungkin harus diperiksa dulu, apakah istilahnya ada kemungkinan ada bagian-bagian yang tidak rapat atau bautnya mungkin agak longgar. Nah, ini kita dilakukan dulu. Begitu juga kelistrikan yang ada di bawah itu mungkin segera dilakukan pengecekan. Yang gampang itu dilapisin stemped, dilapisin grease, itu bisa mencegah untuk kalau untuk kelistrikan bisa mencegah untuk masuk. Itu mungkin yang itu kita bisa pasang sendiri ya, Coach? Atau harus di bengkelnya? Di bengkel bisa. Bengkel, ya? Kita bisa. Oke. Ya kan? Mereka mau ya biasanya ya, Coach ya? Kalau itu kalau dibayar mesti mau, Mbak. Nah ini, oke, baik. Ya kan? Iya. Gak masalah. Kalau mekanik itu gampang, Mbak. Penting dibayar mau dia. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, ya ini yang agak susah memang kalau kita melewati genangan ini memang. Jaga jarak memang kadang-kadang nggak penting. Tidak bisa mendukung selalu bahwa kita akan bisa melewati lubang ya. Makanya pada saat kita melewati daerah yang genangan seperti itu
ya kan? Memang jaga jarak tetap penting. Kenapa jaga jarak itu tadi, menghindari itu tadi. Kedua, kadang-kadang kita biasa kalau di mobil itu, kalau kita di belakang mobil, kita ikut di belakangnya di tengah. Nah, yang di tengah ini sebetulnya salah. Kalau kita membawa sepeda motor atau apa ngikut di belakang mobil di tengah, ini yang salah. Harusnya adalah kita ngikutin pas di belakang rodanya dia. Kenapa? Kalau pas di belakang rodanya dia itu airnya akan apa ya? Akan di Mecah kiri ya dan itu ya. gitu kan? Ya kan? Tapi kalau di tengah itu sebetulnya pas dalam-dalamnya. Karena air di kanan itu ke tengah, yang di kiri juga ke tengah. Sebetulnya kalau kita di belakang mobil atau apa, itu yang paling penting adalah cari lokasi yang rodanya. Karena saya yakin kalau orang nyetir itu rodanya kalau ada lubang atau apa, dia mesti rodanya yang kanan yang mesti diamankan. Kecuali kalau dia ada penumpang. Kalau mungkin dia membawa keluarga, istri atau anak ada di kiri, baru dia sopirnya akan berkorban, dia yang melewati lubang. Tapi kalau dia sendirian, mesti dia akan mengorbankan yang di sisi kiri. Kalau di depan memang ada lubang, makanya kita tetap jaga jarak dan ikuti rodanya, ikuti di belakang roda, itu yang penting. Jaga penting karena kita tetap harus menjaga kecepatan. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat kita manuver mendadak di depan ada lubang, manuver mendadak kiri atau kanan, perhatikan ke kiri dan di kanan kita. Jangan sampai pada saat kita manuver mendadak kita nyenggol sebelah. Gitu. Jadi ada baiknya kalau memang kita beriringan dengan yang lain, ya kan? Udah kita berprasangka aja bahwa di depan itu di genangan itu banyak lubang, sehingga kita bisa siap untuk melewati lubang. Caranya adalah pegang setir sekuat mungkin, sehingga pada saat melewati lubang pun kita tidak kaget lagi. Mungkin itu seperti itu. Karena nanti kalau kita ada lubang, kita manuver mendadak ke kiri atau ke kanan, kita bisa nyenggol ke kiri ke kanan, itu juga membahayakan yang lain. Nah, mungkin gitu Mbak Tika untuk Pak Handoko. Ya, oke. Baik. Nah, silakan Coach, ini sambil menunggu yang lainnya juga untuk gabung. Boleh dilanjutkan lagi Coach untuk materinya? Kalau kendaraan ini terendam, nah sekarang kita bahas kalau terendam atau pada saat melewati genangan mogok. Yang pertama kali harus dilakukan adalah biasanya mogok itu karena kemasukan air di knalpot. Kalau kita terendam, itu jangan nyalakan kendaraan itu, ya kan? Didorong aja, ya kan? Didorong dulu ke tempat yang istilahnya yang kering, ya kan? Atau yang tidak tergenang atau tempat yang tinggi. Yang pertama yang dilakukan kalau sepeda motor, knalpotnya cek dulu ada air masuk apa enggak, ya kan? Cek airnya dulu ada air masuk apa tidak. Setelah sudah yakin keluar semuanya, lakukan pengecekan di filter. Ya, cekan di filter. Kalau matic itu biasanya filternya di belakang, ya kan? Di belakang, di dekatnya roda belakang itu biasanya filternya itu. Kalau nggak tahu ya minta tolong orang-orang aja. Mereka mesti tahu. Biasanya kalau setelah digenangan banjir gitu mesti banyak orang yang bisa membantu di situ. Nah, dilakukan pengecekan dulu. Setelah dilakukan filternya memang basah, filternya dilepas dulu aja. Setelah itu lakukan pengecekan oli dulu, Mbak. Apakah ada air masuk ke oli? Biasanya kalau air itu masuk ke oli, olinya ini akan warnanya berubah menjadi kopi susu. Oke. Kopi susu. Iya. Yeah. Ya, jangan diminum. Itu dia, saya baru mau bilang. Ya kan? Jadi warnanya seperti itu, seperti agak kecoklatan. Itu berarti airnya sudah bercampur dengan oli. Itu bahaya. Itu akan merusak. Nah, setelah itu kalau seperti itu, kondisi seperti itu yang terbaik kalau memang olinya sudah tercampur, maka didorong ke bengkel terdekat untuk ganti oli. Sekalian pengecekan yang lain. Kalau olinya aman, nah gimana kalau sudah olinya aman? Kalau olinya aman, buka busi dulu. Lihat businya apakah basah atau tidak. Ya kan? Kalau businya basah dikeringkan. Ya, kalau tidak, waduh kita nggak punya lap untuk mengeringkan. Ada cara yang paling gampang mengeringkan busi, masukkan ke dalam bensin, businya dibakar. Kering udah, cepat. Itu bisa langsung kering.
Nah, kemudian setelah itu jangan langsung busnya dipasang, tapi periksa dulu pengapiannya ada atau tidak. Kalau memang masih ada, jangan dipaksa dipasang dulu. Tetapi kita melakukan kickstarter dulu untuk mengeluarkan air yang ada di ruang mesin. Kalau di ruang mesin itu airnya sudah keluar semua, sudah kering semua, baru kemudian kemudian businya dimasukkan. Tapi pastikan dulu ruang mesin itu tidak ada air. Ya, Karena kalau kering gitu ya, Coach ya. Kalau ada air bisa terjadi water hammer. Water hammer itu air yang ditekan oleh piston itu dia menekan balik ke pistonnya. Jadi bisa pistonnya yang jebol. Nah, ini parah kalau sudah kerusakan seperti ini, bahaya. Makanya tadi saya ngomong kalau kebanjiran, mobil atau motor kebanjiran itu jangan dipaksa untuk di starter. Kalau dipaksa di starter, kalau terjadi water hammer seperti ini, itu kerusakannya lebih parah. Jadi mendingan seperti itu. Jadi periksa itu dulu. Kalau sudah diperiksa semuanya, insya Allah kendaraan akan jalan. Filter kalau masih basah jangan dipasang dulu. Udah dibawa pulang dulu aja, dikeringkan di rumah, dikipas anginin dulu aja. Jangan dipasang kalau memang filter itu basah. Ya kan? Nggak pakai filter nggak apa-apa. Sementara nggak pakai filter nggak apa-apa, tapi tetap harus ditutup rapat. Selama ditutup rapat dia aman. Ya kan? Itu kalau motor. Nah, kalau mobil agak susah. Kalau mobil itu banyak yang harus diperiksa. Selain pemeriksaan yang tadi, untuk mobil-mobil yang mobil-mobil yang sekarang yang sudah injeksi dan sebagainya, itu sebetulnya saya tidak menyarankan untuk kendaraan ini dinyalakan. Jadi saya menyarankan kalau memang sudah terendam, apalagi terendamnya agak lama, lebih dari 1 jam, terendam lebih 1 jam, itu yang paling benar adalah dibawa ke bengkel. Biar mereka melakukan pengecekan secara detail dulu. Karena ditakutkan, selain sistem-sistem yang tadi itu, ada air yang masuk dan sebagainya, sensornya ini juga bermasalah, gitu loh. Salah satu tanda sensor bermasalah itu antara lain adalah indikator cek atau yang di dashboard itu yang ada itu warna kuning. Kalau itu berarti ada masalah di kendaraan ini. Jangan sekali dinyalakan. Kalau dinyalakan mesti bermasalah. Jadi kalau memang kondisi seperti itu, mobil terendam seperti itu sampai kira-kira 1,5 sampai 1 jam, apalagi terendamnya cukup tinggi, itu hati-hati. Itu seperti itu. Jadi hati-hati. Motor juga sama. Kalau motor itu yang selain itu, kalau memang kerendamnya cukup tinggi, itu adalah posisi dari ICU-nya atau CDI-nya. Kalau motor itu ICU-nya itu biasanya di dekat tangki. Itu posisinya di situ atau di bawah setir. Jadi agak tinggi kalau di motor. Di mobil sebetulnya tinggi. Di mobil itu posisinya adalah di balik dashboard. Jadi kalau sebetulnya kalau ICU ini, kalau mobil itu tidak terendam secara separ, tidak terendam keseluruhan, insya Allah ICU-nya aman. Tapi cara cek yang paling aman kalau mobil-mobil menggunakan injection, sudah menggunakan ICU, itu adalah kita lihat di engine check-nya. Kalau engine check-nya tidak nyala, kita harus periksa dulu di ruang mesin. Kita tetap harus periksa itu dulu. Apakah benar-benar sudah kering semua? Kalau memang sudah kering semua, tidak ada kotoran, kita coba lepas dulu businya. Tetap sama, kita lepas dulu businya. Kalau memang nggak ada, kita tes pengapiannya, sama seperti kasus. Jadi lebih banyak kalau di mobil gitu loh. Kalau memang ragu, yang paling penting, yang paling benar kalau di mobil adalah begitu sudah kerendam lebih dari 1/2 jam. Itu yang paling benar adalah ya memang harus diderek atau didorong ke bengkel. Atau kalau nggak gitu manggil bengkel untuk datang. Kan beberapa istilahnya ATPM itu kan mereka punya home service kan. Nah, bisa menghubungi itu. Jadi menghubungi home service-nya mereka untuk mereka melakukan pemeriksaan. Itu adalah cara yang paling aman untuk mobil. Apalagi untuk mobil-mobil yang modern seperti ini, ya itu yang cara yang paling aman. Gitu loh. Kalau mobil-mobil lama, ya kan, mobil-mobil lama seperti VW saya gitu, ya tabrak sendiri. Kalau banjir ya diperiksa sendiri gampang, karena nggak ada sensor terlalu banyak kan, gitu kan. Untuk mobil-mobil saya tidak menyarankan itu. Jadi lebih menyarankan untuk dibawa ke bengkel. Mungkin gitu. Oke, mobil sekarang itu computerized semua ya,
Coach ya. Sensornya banyak, Mbak. Sensornya ya, itu dia. Oke, baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Waktunya saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusui dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Nah, Anda bisa hindari ya untuk bermain layang-layang
dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik dan periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, masih membahas tentang tips dan trik ya untuk lewati hujan dan genangan di program Safety on the Road pagi ini. Masih bersama Coach Arsyad. Ada yang gabung lagi sepertinya di redaksi, Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ulfa di Dadapan. Coach, semisal kita tidak sengaja masuk ke zona yang banjir dan kita melihat mobil di depan kita itu terendam banjir, apa jalan itu hanya satu arah saja, tidak bisa dibuat putar balik. Apa yang harus pertama kali diselamatkan jika nantinya mobil itu airnya kemasukan air mobilnya? Oke, gimana Coach? Ini yang harus diselamatkan pertama kali orangnya, Mbak. Iya ya. Yang penting orangnya aman dulu gitu kan. Betul. Jadi orangnya dulu yang aman. Nah, apa yang diselamatkan ini agak susah sebetulnya. Kalau kita katakanlah rumah kita gitu ya, atau kendaraan kita itu parkir gitu. Terus banjir mulai naik. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Katakan jalan di depan kita tiba-tiba naik tinggi. Sebetulnya kalau memang bisa dilakukan pada saat kita tahu kendaraan kita akan tergenang atau akan terendam oleh air, yang bisa dilakukan kalau kita bisa melakukan dengan cepat itu adalah melepas akinya. Sebetulnya itu. Karena dengan melepas aki itu maka arus itu akan gejala konslet akan berkurang. Jadi itu aja yang bisa dilakukan. Kan kita nggak mungkin mau menutup ruang sebetulnya banyak yang bisa dilakukan, menutup ruang menutup filter dan sebagainya bisa. Tapi yang utama adalah yang nomor satu untuk menyelamatkan sistem kelistrikan yang terutama biasanya yang susah itu kan kalau kelistrikan itu. Kelistrikan adalah akinya dilepas atau paling tidak salah satu terminal aki itu apakah negatif atau positif itu dilepas dulu. Itu yang paling gampang. Kalau memang istilahnya kita yakin bahwa sebentar lagi mobil kita akan terendam, itu yang harus kita lakukan, kan? Kalau sudah nggak bisa kemana-mana ya udah itu yang bisa dilakukan. Kalau yang lain saya rasa nggak bisa. Kita kan nggak mungkin kan mau ngangkat mobil ya nggak mungkin. Kita mau ngapa-ngapain bisa. Jadi yang bisa dilakukan adalah itu tadi. Jadi ya akinya aja yang bisa dilepas gitu loh. Itu untuk menghindari konsep lebih lanjut. Kalau yang lain sih insya Allah kalau yang lain kalau mesin sih selama dia tidak ada air di dalam ruang bakar itu insya Allah tidak ada masalah. Sistem mesin juga tidak ada masalah. Tapi yang penting adalah sistem kelistrikannya. Karena begitu konslet, karena ada arus listrik, terus ada air di situ, air menghanturkan listrik, lah ini yang bahaya. Jadi kalau memang bisa diselamatkan, salah satu yang diselamatkan adalah lepas akinya. Itu nomor satu itu aja Mbak Tika, mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Tika. Oke, baik. Coach, tidak terasa waktunya sudah di akhir sesi. Ada kita rangkum dulu pesan atau poin pentingnya dari apa yang sudah kita bahas bersama Coach. Jadi satu hal yang penting adalah walaupun kendaraan-kendaraan ini sudah sama desainernya sudah dibuat semaksimal mungkin untuk tahan terhadap air, ya kan, terkedap terhadap air, tetapi tetap kita harus hati-hati. Pada saat kendaraan kita terendam, banyak hal yang harus diperhatikan. Jangan tergesa-gesa menyalakan kendaraan itu. Jadi periksa dulu. Jadi periksa dari airnya di ruang bakar, ya kan, copot businya dulu, copot filternya dulu, cek olinya dulu, oli mesin, oli gardan, oli transmisi sama oli mesin lah paling enggak. Kalau gardan repot di bawah.
Itu kita periksa dulu, apakah aman semua apa tidak. Sebelum kita mencoba menyalakan, pada saat kita akan menyalakan, pastikan bahwa kelistrikan itu sudah dalam kondisi bagus, sudah dalam kondisi kering, tidak ada kabel yang basah. Kalau semuanya sudah, kita coba nyalakan tanpa busi dulu. Kita cek dulu pengapiannya. Kalau semua pengapiannya sudah bagus, monggo silahkan bisa dinyalakan. Tetapi untuk mobil-mobil modern, saya tetap tidak menyarankan untuk dinyalakan. Mobil-mobil modern, mobil-mobil yang sekarang, karena banyak sensor di seluruh mobil, seluruh bagian mobil, itu lebih baik pada saat kendaraan kita terendam, apalagi terendamnya cukup tinggi, ya kan, lebih dari separuh kendaraan. Kalau terendamnya cuma kira-kira 1 ban sih tidak ada masalah, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau terendamnya cukup tinggi, katakanlah sampai separuh lebih dari kendaraan, itu saya menyarankan lebih baik kendaraan ini diderek atau diderek atau digendong untuk ke bengkel. Karena itu cara yang terbaik. Biarkan dari pihak bengkel resmi untuk memeriksa semua bagian itu satu persatu. Karena mereka akan memeriksa satu persatu bagian dari kendaraan itu agar tidak ada lagi konslet. Itu yang penting. Kita lebih baik menyarankan itu. Atau kalau tidak, paling enggak kalau kita khawatir, kita bisa asuransi, Mbak. Jadi asuransi, di klausul asuransi itu ada klausul tentang kebanjiran. Katakanlah daerah kita daerah banjir ini. Nah, itu bisa diasuransikan, ditambahkan. Sehingga apapun yang terjadi di kendaraan itu, nanti kalau seandainya kebanjiran, itu di-cover oleh asuransi. Tapi tetap sama, asuransi pun, kalau kendaraan kita terendam, itu jangan diapa-apain kendaraannya. Kondisi jelek, kotor, dan sebagainya, nggak apa-apa, kita baru manggil. Sama dengan itu tadi, di bengkel resmi juga sama. Biarin aja mobil itu apa adanya, ya kan? Panggil dari pihak bengkel, biarkan mereka yang memeriksa. Kecuali kalau memang kita punya kemampuan sudah punya kemampuan untuk istilahnya memperbaiki mobil, lah monggo silakan. Tetapi kalau memang kita awam, tidak punya kemampuan untuk memperbaiki mobil, cara yang paling aman adalah dengan menghubungi bengkel resmi untuk melakukan pemeriksaan mobil kita, agar mobil kita tetap aman. Mungkin itu Mbak Tika yang bisa saya sampaikan, Mbak Tika. Oke, baik Coach, terima kasih sharingnya pagi ini. Ini sangat dibutuhkan sekali ya untuk kita, apalagi sekarang sudah di musim penghujan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih Coach Arsat, ketemu lagi insya Allah di pekan depan kita sharing tentang hal yang lainnya tentunya ya. Salam sehat selalu untuk Coach Arsat. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.